Shalom. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati hari ini. Ya, saya sangat menikmati pujian penyembahan pada pagi hari ini. Ya, makanya yang ada di rumah bolehlah datang ya. Ini coba Dimas, coba di spotlight itu zoomnya Lydia, biar jemaat bisa lihat. Ya, ini dia. Hampir, bukan hampir, ini udah penuh ya. Hari ini udah penuh, luar biasa nih. Waduh. Nah itu tuh sampai di belakang tuh ada William yang paling belakang tuh, paling ujung ya. Pak Charles dari Bekasi datang. Kalau hari Jumat kemarin Pak Charles cuma sampai di jalan karena macet ya. Tapi hari ini dia nyampe tepat waktu bisa beribadah bersama-sama. Memang penting saudara persekutuan pribadi dengan Tuhan. Ya kita ada dalam kebersamaan. Jadi ini sebenarnya bicara tentang apa ya, kebersamaan ya. Sehingga saudara di tempat ini ya saya percaya kan kita di sini beda-beda apa yang sedang dihadapi ya. Mungkin ada satu waktu datang dia sedang mengalami ada masalah di dalam keluarganya. Tapi ketika ada dalam kebersamaan saudara, kalau ada teman-teman di sini yang punya roh yang kuat ya. Kalau saya lihat worship leader hari ini luar biasa ya. Sama pemain musik, waduh saudara. Memang tadi kita udah kayak, untung aja kita di gereja ya. Kalau kita ada di ruko yang lain mereka pikir nih di mana ini ya. Tapi saudara hadirat Tuhan luar biasa dan saya sangat menikmati ya. Memang luar biasa, kita berikan tepuk tangan buat Pak Tommy dan David. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingat satu renungan firman Tuhan. Saya pikir-pikir apa yang ingin saya sampaikan hari ini. Karena kalau kita lihat dari kalender gereja, bahwa hari Jumat kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Dan setelah hari Kamis bukan Jumat. Dari hari Kamis itu 10 hari setelah itu kan kita memperingati hari Pentakosta, hari ke-50. Dan saya pikir-pikir kalau nggak salah tahun lalu saya sudah menyampaikan tentang hari Pentakosta. Jelas banget, Penta artinya 5, bukan memperingati, Penta artinya 50, jelas banget saya jelaskan di situ. Dan hari Kamis kemarin juga Bapak Gembala sudah berkhotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Dan mungkin juga Bapak Ibu di rumah ya nonton acara ibadah kenaikan Tuhan Yesus gereja titik-titik ya. Persekutuan doa titik-titik kenaikan Tuhan Yesus banyak sekali ya. Melihat khotbah tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Makanya saya berkesimpulan, udah saya nggak mau bawakan tentang hari kenaikan Tuhan Yesus. Semua sudah paham. Bayangkan saudara kalau di sini misalnya Pak Tommy tadi 47 tahun, bayangkan sudah 47 kali dia dengar khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus ya. Kalau Pak Tommy memperhatikan ya, tapi dia perhatikan saudara. Nah hari ini saya senang menyampaikan satu renungan firman Tuhan. Satu waktu saya diminta pelayanan dari istri saya, dia kan kuliah di STTREM, mereka punya beberapa teman, mereka membuat suatu pelayanan. Saya nggak tahu itu persekutuan doa atau apa, pokoknya namanya Living of Christ Indonesia ya, Living for Christ Indonesia, dan mereka suka ada talk show-nya. Dan waktu saya dipercayakan untuk ikut mengisi segmen kedua, dan di situ mereka kasih tema sama saya, tema yang buat saya ini cocok dengan situasi yang ada saat ini, yaitu dia kasih tema tentang selalu tepat waktu. Apa temanya? Selalu tepat waktu. Saudara mau gak selalu tepat waktu? Mau ini ada aja saudara ya. Maruk benar ya, kalau semua mau langsung ada ya. Tapi tema ini diberikan kepada saya ya, dan ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Kenapa mereka ambil tema ini saudara? Karena begitu banyak orang percaya hari-hari ini di masa pandemi ini, banyak yang sedang bertanya, Tuhan masihkah mau kau mendengarkan doaku? Yang umur lahir tahun berapa? Tahun 80-an ke bawah lah, tahu lagu itu. Kalau sudah 85 ke atas nggak tahu kali. Tuhan masihkah gerangan sembahku kau terima. Itu Charles punya teman yang nyanyi dari Medan ya. Nah banyak juga yang bertanya, apakah Tuhan bisa terlambat dalam menolong kita ya. Kenapa saya sudah sekian tahun berdoa, sekian tahun saya memanjat, menyampaikan doa saya, tapi kenapa kok belum direalisasikan oleh Tuhan? Hari ini saudara saya juga khotbah nggak pakai PowerPoint ya. Karena saya
sebenarnya dibentuk dulu dengan khotbah yang lepas ya. Kalau pakai PowerPoint kan kita terfokus dengan apa yang sudah kita siapkan. Kalau begini Tuhan yang berbicara, dan saya berdoa tadi lagunya bilang apa? Rohmu yang kubuka hati untuk jamahanmu Tuhan, berserah penuh. Jadi saya minta Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan, itu yang disampaikan. Banyak orang bercanda begini, memang sih kalau khotbah pakai PowerPoint katanya, ini joke doang ya. Khotbah pakai PowerPoint katanya khotbah yang tidak punya power dan tidak punya poin. Enggak juga saudara, karena PowerPoint, kalau waktu dia bikin PowerPoint kan itulah poin-poinnya, bukan gak ada poin. Cuma itu joke dari di sekolah Alkitab biasa begitu. Nah, padahal sebenarnya itu malas bikin. Enggak juga saudara. Memang hari ini karena saya pengalaman kemarin pakai PowerPoint ketika internetnya terganggu saya punya internet. Jadi saya pikir udahlah, mending gak usah pakai PowerPoint ya. Supaya saudara lihat saya, amin. Haleluya, lihat Tuhan juga saudara. Tapi maksudnya mata jasmaninya melihat ke saya ya. Walaupun tadi kita nyanyi pujian penyembahan, Pak Tommy suruh berdiri terus, wah luar biasa. Saya dalam hati enak banget Tommy itu. Sepas dia khotbah dia duduk, saya berdiri terus dari awal ya. Ya makanya jangan yang di rumah juga bilang enak gua di rumah, jangan juga saudara datang di tempat ini. Haleluya. Nah kita akan baca firman Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-11, yaitu ayatnya panjang sekali ya. Ya. Wah saya lihat di rumah juga baca Alkitab loh saudara ya. Yang di gereja mungkin nggak ada di sini. Makanya mesti bawa Alkitab barunya. Padahal pendeta juga, tapi pakai iPad lah. Ya, kita baca Yohanes 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya mau baca cuma sampai ayat yang ke-6 saja. Karena kalau panjang kita baca secara keseluruhan itu topiknya banyak sekali saudara. Saya baca dari ayat 1, ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus, ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sebenarnya itu ada kelanjutannya lagi. Saudara lihat ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Ayat 6 katakan, namun setelah didengarnya ya kabar tadi bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, ini yang menjadi pemikiran saya dan juga yang melatar belakangi saya ingin sampaikan hal ini. Sebenarnya khotbah tentang Lazarus yang bangkit ya, Lazarus bangkit ya, ada yang khotbah tentang Maria dan Marta. Itu udah sering kali. Saya ingat dulu waktu saya sekolah minggu, saya hafal benar ya. Pengkhotbahnya dengan bersemangat sekali menceritakan, saudara harus jadi seperti Maria dan Marta. Pokoknya dijelaskan, nanti saudara mengalami mujizat seperti Lazarus. Saya ingat baik itu saudara. Tapi hari ini saudara saya nggak akan bicara tentang tokoh-tokoh ini. Tapi kita melihat satu kejadian yang sangat relevan dengan keadaan sekarang saudara. Di masa pandemi ini banyak orang bilang begini, itu layarnya jadi biru. Oh, ya di masa pandemi ini banyak orang ketika dia datang sama pendeta, Pak Pendeta saya punya pergumulan ya, masa pandemi ini sulit ya. Pokoknya saudara kalau bicara pandemi saudara, udahlah saudara. Ada orang lagi kerja, dia punya penghasilan yang luar biasa tiba-tiba di PHK ya. Ada orang yang akhirnya dimutasi saudara. Ya karena terjadi pengurangan dan banyak sekali problem di masa pandemi ini. Dan ini cukup saudara mengguncang dunia ini saudara. Banyak orang bilang gak usah ngomong corona, tapi buktinya saudara memang corona ada terus ya. Ya memang hari-hari ini kita sedang dibawa Tuhan kepada situasi untuk kita bergantung benar sama Tuhan. Ya, orang itu bilang begini, oh Pak Pendeta bilang kepada jemaat itu, karena kamu sedang ada di padang gurun. Sehingga jemaat juga bangga, oh aku sedang di padang gurun saudara. Kenapa? Ada apa di padang gurun? Kok menyimpang nih saudara, gak ada di sini saudara. Makanya itu saudara, kalau kita gak pakai PowerPoint itu langsung Tuhan ingatkan suatu saudara.
Ya. Jadi cerita tentang padang gurun, banyak orang kalau dibilang pendeta bilang kamu sedang dibawa ke padang gurun, wah dia akan gelus-gelus dada. Oh iya memang saya sedang di padang gurun. Saudara tahu di padang gurun itu kan mau apa-apa juga nggak enak. Namanya kalau sudah dibawa ke padang gurun, saya dulu ke Israel nggak ke padang gurun sih ya. Tapi kalau saudara lihat, saudara di padang gurun ya, panas, udah anginnya kenceng, udah debunya banyak, saudara, banyak hal saudara. Tapi saudara ingat baik-baik, padang gurun itu bukan berarti saudara seperti yang tadi saya jelaskan bahwa banyak orang tuh ketika dibilang kamu di padang gurun dia langsung senang. Padahal saudara, padang gurun itu kalau saudara perhatikan ya tokoh Alkitab misalnya Musa. Pada waktu Musa dibawa di padang gurun, di saat itu Musa kondisi rohaninya itu lagi di atas. Makanya dia pergi ke padang gurun untuk puasa 40 hari. Ya, jadi rohnya lagi kuat, dia dibawa ke padang gurun. Satu lagi kita lihat Tuhan Yesus. Apakah kalau saudara bilang begini, oh kamu di padang gurun. Sekarang saya mau tanya, apakah Yesus di padang gurun waktu itu dia dalam keadaan lemah? Apakah waktu itu dia sedang mau diproses? Enggak saudara ya. Yesus pada waktu itu kalau saudara baca di kitab Markus kalau saya nggak salah itu ditulis bahwa waktu roh Yesus kuat, ya roh Yesus kuat, Yesus dibawa ke padang gurun saudara. Ya. Jadi orang di padang gurun itu ya jangan kita langsung bilang, oh saya lagi dibawa ke padang gurun. Enggak saudara, kadang-kadang saudara padang gurun itu kita yang buat. Benar gak? Kadang-kadang padang gurun dalam kehidupan kita itu karena kesalahan kita. Ya, karena kelalaian kita sehingga kita ada di posisi itu. Tapi kalau saudara lihat juga setelah dia dari padang gurun, kuasa yang besar Tuhan Yesus kerjakan. Sama dengan Musa, dia bisa saudara menyampaikan ya datang kepada raja-raja untuk dia boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, boleh saja kita bilang saya sedang di padang gurun, tapi dengan konsekuensinya saudara di saat saudara sedang diproses oleh Tuhan, setelah lewati proses itu ada perubahan terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Kalau Yesus mengalami perubahan, Yohanes Pembaptis juga mengalami hal itu, kita juga harus mengalami hal itu saudara. Makanya saudara sekarang di masa pandemi, saudara boleh bilang saya sedang di padang gurun. Padahal saudara, kalau saya sih bukan berarti saya semua oke-oke, sehingga saya ngomong, oh saya nggak di padang gurun ya. Tapi saya nggak segampang itu bilang saya lagi di padang gurun, enggak saudara ya. Kalau bilang proses sih semua sih dari muka-muka saudara semua sedang diproses ya. Sebenarnya bukan muka-muka yang ada di sini aja, banyak di mana-mana ya. Saya kadang-kadang satu hari pernah saya satu hari 3 SMS. Pak Ekel pinjam uang, ya ada yang satu lagi. Waduh banyak sekali problem saudara. Waduh memang hari-hari ini banyak orang yang punya masalah. Makanya saya terdorong untuk menyampaikan hal ini. Ya. Nanti Roh Kudus akan dicurahkan kita memperingati hari ke-50. Tapi kalau hal-hal sepele begini aja kita nggak bisa atasi, wah bahaya saudara. Nah kita segera masuk di dalam firman Tuhan ini. Panjang sekali pembukaannya. Ya, Yohanes di sini kalau kita lihat secara ringkas, Yohanes berkisah tentang 3 bersaudara bernama Maria, Marta dan Lazarus yang tinggal di Betania, sekitar 2 mil dari Yerusalem. Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan keluarga ini mengasihi dan dikasih oleh Tuhan Yesus. Dan suatu kali Lazarus sakit. Marta dan Maria mengirim kabar kepada Tuhan Yesus perihal Lazarus yang sakit. Nah, saya senang saudara kalau membahas itu dari ayat per ayat, makanya saya batasi hanya ayat sampai ayat yang ke-6. Kalau saya bahas sampai ayat semuanya itu satu pasal nanti kita pulang besok ya. Jadi saya cuma bahas sampai ayat yang ke-6. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya segala sesuatu hanya indah pada waktunya, yaitu waktunya Tuhan. Kita ingat Pengkhotbah 3 ya. Dikatakan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1. Dia katakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ya. Nah saudara perhatikan di sini, tetapi mengapa kesannya Tuhan selalu terlambat menjawab doa kita, benar gak? Saya kira saya juga pernah dulu berpikir Tuhan kok lama amat Tuhan ya. Padahal saudara Tuhan itu tahu segala sesuatu, makanya istilah teologinya Tuhan itu omniscience, maha tahu. Dia tahu akan keberadaan kita dan dia kalau tahu itu dari awal, pertengahan sampai akhir. Kalau kita tahunya kadang-kadang cuma awalnya doang. Kalau Tuhan sudah tahu sampai akhir. Nanti saya akan jelaskan saudara. Ya. Jadi Tuhan melihat sampai ke ujungnya. Kalau kita
hanya sesuai dengan perasaan kebutuhan kita. Makanya kita bilang kok terlambat sih Tuhan, lama amat. Ya, makanya saya bilang tadi Tuhan itu omniscience, maha tahu. Kalau manusia sok tahu, benar ya. Tuhan maha tahu, manusia itu sok tahu ya. Masih bagus kalau pengen tahu, kan dia belajar ya. Ini sok tahu, udah nggak tahu juga ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi Tuhan melihat gambar besar karena Tuhan melihat sampai kekekalan. Ya, mari kita coba lihat masuk di ayat per ayat. Ya, Yohanes pasal yang ke-11 tadi. Ya lihat ya ayat pertama bilang begini. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa saudara? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Dikatakan situ ada seorang sedang sakit. Di situ cuma bilang sakit, tapi kalau saya bilang itu sedang sakit parah. Kenapa? Karena kalau sudah baca sampai akhirnya dia akhirnya mati. Ya, enggak mungkin orang cuma sakit pilek, aduh sakit gigi tahu-tahu mati. Enggak, itu kan sakit ringan. Tapi kalau saudara lihat sampai terakhir, akhirnya Lazarus ini mati. Berarti di sini sebenarnya ditulis sedang sakit, maksudnya sakit parah. Ya. Namanya Lazarus. Dan di situ jelas ada keterangan cicinya namanya siapa? Maria. Adiknya namanya Marta. Ya. Ayat yang kedua bilang Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi di sini ayat yang kedua jelas. Dijelaskan nama Maria karena pada waktu itu memang nama Maria itu ada cukup umum ya, banyak sekali nama Maria. Jadi sekarang kita tahu bahwa ini Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan saudara baca ayat yang kedua, kelihatan sekali di sini bahwa mereka itu sangat dekat dengan Tuhan. Dekat banget ya dengan Tuhan. Ayat yang ketiga bilang begini, dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Ya. Dikatakan kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus apa? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Saudara kalau berkhotbah itu saudara sebenarnya dari ayat-ayat itu sudah ada pengertian-pengertian yang bisa kita lihat di situ. Jadi di ayat ini kita melihat sepertinya saudara esensi doa ya ternyata bukan hanya sebatas meminta. Jadi kita lihat kalau kita golongkan ini waktu Maria dan Marta menyampaikan kepada Tuhan Yesus, kan dikatakan di situ kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Kita bisa nggak ngirim kabar seperti mereka? Kan nggak bisa, karena zaman itu kan Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka. Jadi kalau saya golongkan ini ketika kita pengen menyampaikan sesuatu sama Tuhan itu adalah doa kita. Ya, makanya esensi doa itu ternyata bukan hanya meminta. Ya. Di sini kan mereka tidak meminta, mereka cuma kasih kabar, Tuhan, Lazarus sakit. Ya. Jadi esensi doa itu bukan hanya meminta. Kita boleh saja bangun pagi ngasih tahu ke Tuhan, Tuhan, hari ini aku mau pergi misalnya ke Serpong, aku mau begini Tuhan, nggak apa-apa, sampaikan sama Tuhan. Itu nggak salah. Karena kalau kita lihat di sini Maria Marta aja menyampaikan. Ya. Jadi esensi doa itu bukan hanya meminta, tapi jangan juga ada orang bilang begini, kamu ini kalau asal doa minta aja, minta terus. Saudara, memang kita nggak boleh juga setiap menghadap Tuhan, datang di gereja langsung Tuhan, aku ini Tuhan suami saya begini Tuhan, anak saya begini Tuhan, kebutuhan saya begini, nggak boleh juga langsung begitu ya. Makanya ada waktunya kita kalau datang ke gereja kita menyembah Tuhan, kita berikan pujian kita kepada Tuhan ya. Jadi jangan langsung dari situ langsung aja Pak Tommy langsung Tuhan pergumulan saya begini bla bla bla, nggak boleh juga saudara. Datang dulu kita menyembah Tuhan, kita agungkan tinggikan Tuhan ya. Coba saudara datang kepada seseorang baru di pintu tok 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 tok, Bu Dewi minta ini dong, ini wah lama-lama sekali mungkin dikasih, lama-lama tutup. Enak aja datang-datang langsung minta ya, minimalkan gimana Bu Dewi apa kabar ya, waduh Bu Dewi tinggal di sini ya misalnya gitu, misal ada itulah baru ya kita berikan sesuatu lah dulu kepada orang yang di situ ya, sama Tuhan juga ya. Tapi saudara jangan jadi jangan juga orang berpikir bahwa doa itu kan tadi saya bilang nggak boleh juga hanya meminta-minta, tapi boleh kita meminta karena memang ada ayatnya, mintalah maka akan diberi ya. Jadi esensi doa itu meminta juga ada di situ saudara, tapi bukan hanya meminta-minta terus. Jadi ketika datang sama Tuhan bisa saudara hari ini tadi saya bilang
kita berdoa, Tuhan hari ini saya mau pergi sama keluarga. Gak apa-apa sampaikan ya saudara. Itu maksudnya apa saudara? Ya. Maksudnya kalau kita sampaikan sama Tuhan minimal terjadi komunikasi. Ya. Jadi hubungan kita jadi dekat. Benar gak? Ya. Dan saya percaya bahwa Maria dan Marta nggak mungkin dia mau langsung sampaikan kalau Lazarus sakit kepada Tuhan, kalau hubungan mereka itu nggak dekat. Ya, saudara lihat di sini dan Lazarus sakit, dikatakan Tuhan dia yang engkau kasih sakit. Ya, jadi ditekankan di situ Lazarus yang engkau kasih sakit. Nah Lazarus dengan Maria dan Marta ini mereka sama-sama selalu ya bersama dengan Tuhan. Jadi hubungan mereka dekat. Makanya saudara kalau kita dekat dengan Tuhan sampaikan aja sama Tuhan ya. Ada seorang hamba Tuhan berapa kali saya sampaikan di sini. Dia sampai bayangkan mau pakai baju aja dia bilang sama Tuhan. Buat saya sah-sah aja. Kenapa dia deket kok? Benar gak? Ya. Kalau nggak deket ya memang sulit saudara. Ya. Jadi di sini, jadi jangan malu untuk meminta kepada Tuhan. Kalau kita meminta sama Tuhan karena kita dekat dengan Tuhan. Ya. Saya berikan ilustrasi saudara. Coba kalau kita punya anak yang nggak pernah minta sesuatu kepada bapaknya. Misalnya Pak Tommy. Pak Tommy anaknya namanya siapa? Lendra ya. Ya misalnya Lendra ini apa-apa nggak mau saudara. Misalnya Pak Tommy mau bayar, misalnya satu waktu dia sudah gede, dia udah punya penghasilan ini. Tapi Pak Tommy kan sebagai bapak pengen bawa anaknya makan bareng ya. Mungkin waktu itu Pak Tommy dapat persembahan gede ya. Yo, Pak Tommy ajak kepada Lendra, Lendra ayo kita makan. Tapi di situ Lendra nggak mau. Waktu diajak makan nggak mau. Karena dipaksa-paksa didorong sama mamanya, akhirnya dia pergi ke restoran makan bareng. Tapi ketika mau dibayar, Lendra bilang enggak, biar saya aja yang bayar. Gimana perasaan Pak Tommy? Memang sih seneng ya kali ya. Tapi sebenarnya kalau Pak Tommy pengen berbuat sesuatu, tapi anaknya enggak mau gimana ya? Saudara lihat itu gimana saudara? Memang ada anak yang karena dia sudah diberkati pengen bayarin bapaknya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di situ, hubungannya itu enggak benar. Ya. Kenapa dia kok diajak pergi kok nggak mau? Ya coba saudara perhatikan. Kalau anak diajak bapaknya pergi, ya apalagi kalau dia masih di bawah umur, ya kok bisa-bisanya bilang nggak mau papa? Itu perlu dipertanyakan hubungannya itu kayak apa? Ya seharusnya anak itu dia ikut bapaknya, ya. Jangankan masih kecil, udah gede pun, kalau dia masih tunduk dengar-dengaran sama bapaknya itu karena hubungannya baik. Kalau hubungannya nggak baik, ya susah saudara. Makanya di sini kalau kita perhatikan ayat ini. Lazarus ya dikatakan dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus apa? Tuhan dia yang kau kasih sakit. Ini di poin ini kita juga dapat satu poin. Ternyata saudara kedekatan dengan Tuhan, hubungan yang baik dengan Tuhan bukan berarti kita tidak pernah mengalami masalah. Ya. Jadi jangan bertanya lagi, Pak Pendeta kalau misalnya nih ada nih keluarganya udah keluarga Kristen dari kecil tapi kenapa dia kena masalah? Ya. No problem saudara, di sini kita sudah perhatikan baik-baik. Maria bilang kepada Tuhan Yesus, dia yang engkau kasihi sakit. Ya, siapa lagi tokoh Alkitab saudara? Yang dekat dengan Tuhan tapi dia ditimpa masalah yang banyak. Ayub saudara ya. Ayub banyak ya, banyak banget masalahnya saudara. Dia waduh pokoknya harta bendanya diambil ya. Dan segala macam dan dia juga sakit-sakitnya bukan cuma sakit gigi saudara. Bukan hanya batuk pilek, enggak saudara. Bayangkan sampai lukanya itu dia garuknya pakai batu saudara, saking menderitanya dia. Nah kita lihat di sini bahwa orang yang dekat dengan Tuhan juga kena masalah, tapi nggak masalah. Saya bilang tadi kalau dia sedang ada di padang gurun kan baik. Karena apa? Setelah lewat itu dia akan muncul menjadi pribadi yang luar biasa. Ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi saudara karena kedekatan Maria dan Marta dengan Tuhan makanya dia kirim kabar kepada Tuhan Yesus. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Jadi doa itu mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Timbul pertanyaan, kan Tuhan Maha tahu. Kenapa apa-apa kita mesti kasih tahu sama Tuhan? Ya, ada satu bekas dosen saya di sini, saudara, dia juga ada di satu sekolah yang sangat terkenal di Kemayoran sana. Dia penulis buku dan pokoknya dia hebat, saudara. Dia bilang begini, ngapain kita berdoa? Terus bingung mahasiswanya. Saya bilang ya kita berdoa ya karena memang Alkitab juga katakan kita harus berdoa sama Tuhan. Lah, apa yang kamu mau sampaikan? Ya kita sampaikan pergumulan kita. Saya tanya Tuhan tahu nggak hidupmu? Tahu. Lagian ngapain kamu kasih tahu? Untuk apa? Nah ini bahaya loh saudara ya.
Nanti orang berpikir iya ya, ngapain juga kita berdoa sama Tuhan, toh Tuhan Maha tahu. Ya ini bahaya saudara, makanya dengar baik-baik saudara ya. Ya. Padahal kalau kita lihat di sini, kenapa kita harus Maria mengirim kabar kepada Tuhan, minimal tuh ada komunikasi, ada hubungan yang baik saudara. Ya. Makanya perlu untuk kita menyapa orang ya, ketemu orang, halo Keiko, ya. Apakah akhirnya Keiko yang baik-baik, akhirnya bisa. Jadi jangan pas ketemu main nyelonong aja apa-apa, nggak ada kelihatan hubungannya nggak baik. Sebenarnya kalau enak saudara kita datang, halo shalom gitu kan enak ya. Sehingga kita bilang bisa ngobrol, dari mana kok baru kelihatan. Orang itu juga melihat kayak kita diperhatikan gitu ya. Jadi mesti ada hal seperti itu. Hubungan itu paling penting ya. Di masa-masa ini saudara banyak orang juga punya banyak uang, banyak harta saudara. Tapi di masa pandemi ini akhirnya ada orang yang banyak harta juga dia sakit akhirnya mati. Dan juga ada juga yang sakit dia butuh pertolongan orang lain ya. Jadi butuh sesama, butuh keluarga, butuh komunitas ya. Ini saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah saudara, jadi ketika kita mengirim kabar kepada Tuhan maka di situ akan terjadi yang namanya komunikasi sehingga terjalin hubungan yang baik. Sehingga hati kita terkoneksi dengan Tuhan, itu yang penting. Kalau kita ada komunikasi dengan Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, ada koneksi yang baik dengan Tuhan. Ya, makanya kalau sama Tuhan, ya apa saja kita sampaikan gak apa-apa. Ya, Tuhan tuh tidak merasa terganggu. Ya, apa aja ngomong sama Tuhan. Tuhan aku mau ya sudah saya jelaskan tadi bahwa sampaikan apa yang bahkan kalau apa yang menjadi doa kita, kerinduan kita sampaikan sama Tuhan, gak usah malu-malu. Ya, jangan tanya didengar gak sama Tuhan kalau saya begini. Udah semua ngomong aja. Tinggal waktunya ya, makanya di ayat penting sebentar kita akan lihat. Saya nggak panjang-panjang ayat ini, firman Tuhan ini. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini saudara, apa kabar yang disampaikan di ayat yang ketiga. Dia bilang apa? Tuhan dia yang engkau kasihi. Mana itu? Tuhan dia yang engkau kasih sakit ya. Waktu itu belum meninggal ya, saudara perhatikan baik-baik, belum meninggal. Ya, jadi kesimpulannya tadi ternyata orang yang dekat Tuhan juga bisa sakit ya. Orang yang dekat Tuhan juga bisa meninggal ya. Makanya kalau orang yang meninggal karena COVID jangan juga saudara perlu dipertanyakan ini ya. Enggak usah pertanyakan saudara ya. Ya dia sudah waktunya ya. Sehingga tidak ada penghakiman ya. Itu kita ingat baik-baik. Nah, selanjutnya kita lihat di sini di ayat yang keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ya, ini yang sering menjadi problem anak-anak Tuhan. Ya, mereka lihat di sini. Kan di sini ditulis Tuhan bilang dia tidak akan mati. Tapi kan terakhirnya dibilang dia mati. Saudara, ini makanya pemahaman kita dengan Tuhan itu beda. Ya. Tuhan itu jauh di atas kita levelnya. Jadi jangan engkau mencari tahu kenapa. Udah, pokoknya apa yang Tuhan perintahkan ikut aja saudara ya. Nah, kita harus pahami ayat ini bahwa Tuhan itu ya tidak terbatas. Jadi memang penyakit itu akan membawa kematian. Tapi Tuhan sudah melihat episode sampai endingnya. Saya bilang tadi kan, Tuhan tahu nanti dia sakit, dia mati. Tapi akhirnya kan endingnya apa? Dia bangkit. Kita nggak bisa melihat sampai di situ. Ya, makanya bahasanya Pak Tommy bilang apa? Jesus sees the ending of everything. Ya, jadi dia lihat sampai kepada akhirnya. Kalau kita cuma tahu awalnya doang. Ya, makanya kalau Tuhan belum kasih sekarang sama kita, dia tahu kedepannya akan jadi seperti apa. Ya, jadi jangan tanya Tuhan kenapa aku udah lama minta ini Tuhan. Ya, sudah lama minta kenapa kok Tuhan belum kasih? Ya, nggak usah tanya-tanya saudara. Jalani aja kehidupan kita, Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita. Ya, jadi jangan lekas kecewa dengan Tuhan, jangan cepat putus asa. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kan ada lagunya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ya, jadi jangan paksakan Tuhan, jangan paksa. Kadang-kadang Tuhan belum kasih karena belum waktunya. Ya, saya berikan contoh Pak Tommy. Pak Tommy jadi tokoh hari ini, jadi top. Ya, misalnya satu waktu si Lendra datang sama Pak Tommy. Dad, kapan kita holiday mau kemana? Ya gitu. Padahal holidaynya masih 3 bulan. Ya, holiday biasa pergi Pak Tommy ya. Enggak Pak Ekel, soalnya masa pandemi.
Misalnya saudara, misalnya waktu yang normal. Kapan Dad kita holiday mau kemana? Ya, akhirnya Pak Tommy bilang, tunggu dia dilihat dulu. Dilihat-lihat, oh kayaknya ini bisa nih, kita ke New Zealand deh. Wah asik ya, amin Pak Tommy ya. Waduh, ke New Zealand saudara. Langsung Lendra bilang apa? Yes, dia senang. Padahal dia umurnya masih berapa? 9 tahun. Ya, saya juga nggak tahu dia tahu New Zealand apa nggak tahu ya. Salah juga saya punya contoh ya, Bali aja lah ya. Kejauhan ya. Ya, misalnya Pak Tommy bilang mau ke Bali. Saudara bisa bayangkan apa yang Lendra lakukan, padahal masih 3 bulan. Dia langsung pikir-pikir, yes saya mau ke Bali, yes seneng banget dia. Paling masih seminggu bilang dia tanya lagi, Dedi kemarin Dedi bilang mau kemana? Ke Bali. Oh iya ke Bali, waduh. Padahal hari itu dia mau ulangan saudara. Mikirnya itu yang mau ke holiday aja yang dia pikirkan. Ya, mengganggu gak ke apa dia? Bisa mengganggu saudara. Ya, padahal saudara, makanya sini saya bilang kenapa Tuhan kadang belum kasih, belum waktunya. Ya, seperti Lendra tadi, dia tinggal ingat-ingat saudara bagaimana. Wah mau ke Bali dia sudah bayangkan, ke Bali saya mau ke ini deh. Ke Pasir Putihnya di mana ya? Bukan di Pik ya, kalau David kan biasa di Pik dia. Ya di Kuta, Kuta juga enggak kotor, yang Nusa Dua. Di Nusa Dua itu kan banyak buah, dia langsung bayangkan, mungkin dia lihat-lihat televisi. Wah ya, akhirnya terganggu dia belajar jadi enggak konsen, ingat-ingat itu terus ya. Hasil ulangan belum diumumkan tapi yang dia tanya ke dedinya, jadi kan, wah itu terus yang dibicarakan. Biasa anak-anak kayak begitu saudara ya. Jadi kalau ada istri kayak begitu sama suaminya, berarti dia masih anak-anak ya. Dia juga saudara. Ya. Jadi ini saudara ada waktunya. Jadi selama 3 bulan pasti reaksinya anaknya Pak Tommy seperti itu ya. Dia jadi gak konsen belajar. Ingat-ingat kapan dia harus ke Bali. Nah ini saudara, makanya kadang-kadang Tuhan tidak beritahu hal-hal belum waktunya kita tahu. Ya. Coba bayangkan kalau di sini misalnya bisa nih, dia mau buka usaha, dia langsung bisa melihat 5 tahun ke depan saya akan jadi bos seperti Jarum Super. Wah besar jadi luar biasa. Enak banget bener gak? Pasti kita langsung pergi ke Kupang nanyain ke Bisa. Gimana Sa? Kok bisa kamu tahu? Bahaya kan? Akhirnya semua orang pada nyari tahu. Tuhan gak mau nanti dia jadi idol, bener gak? Itu Pak Tony bilang ya. Jadi gak boleh saudara, akhirnya Dewi juga pergi ke sana nanya. Bagaimana dengan saya punya masalah ini? Langsung bisa bilang, oh ya nanti, wah enak banget ya, kita pasti akan seperti itu ya. Makanya kenapa Tuhan belum ngasih tahu? Ya, dan belum waktunya dan gak boleh saudara semuanya kita tahu ya. Makanya ada orang juga sampai kedatangan Tuhan dia sudah tahu. Soalnya ini tanda-tandanya nggak ada saudara, di Alkitab nggak ada sejarahnya orang tahu tentang kedatangan Tuhan. Memang Tuhan rahasiakan semua. Hal yang Tuhan bukakan boleh saudara kita tahu. Yang Tuhan tidak bukakan jangan cari-cari tahu. Ya, nanti kita jadi orang yang tadi apa? Saudara yang bilang saudara. Padahal tadi saya juga yang bilang ya. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi yang harus kita tahu bahwa Tuhan selalu tepat waktu. Makanya temanya hari ini adalah apa? Selalu tepat waktu. Tuhan itu selalu tepat waktu ya. Ya paling contoh sederhana lah waktu ya di sini kan nggak rahasia lagi saudara kalau tempat tinggal kita kemarin ya. Saya juga udah pikir-pikir aduh Tuhan bagaimana ini ya. Ternyata bulan November, Februari saya dapat telepon Pak. Ternyata bulan Maret dia tanya, Pak bulan Maret masih mau dilanjut enggak? Rumahnya katanya mau lanjut bulan Maret. Saya bingung, aduh. Saya bilang Pak, April ya. Bukannya sampai bulan Juli? Ya, akhirnya dia bilang enggak, cek saudara. Akhirnya, oh iya tinggal bulan depan. Bingung enggak saudara? Ya bingung, aduh bagaimana ya. Aduh bagaimana ya. Akhirnya saudara saya mulai berpikir, aduh gimana caranya ini, udah mulai kita juga udah keliling-keliling cari-cari rumah kayak ada duit aja saudara ya. Tapi namanya beriman melangkah dulu toh ya. Tapi saudara udahlah kalau saya cerita banyak nanti jadi malu lah saudara. Pokoknya intinya bahwa bahkan belum di waktu deadline-nya kita udah bisa saudara. Bisa dikasih perpanjang lagi ya. Tepuk tangan dong saudara ya. Jadi belum deadline-nya Tuhan sudah berikan. Karena apa? Tuhan itu selalu tepat waktu. Cuma kadang-kadang Tuhan tidak mau seperti waktunya kita. Ya. Kalau mungkin dia di tengah bulan dikasih tahu,
kita bilang ya memang wajar. Tapi ini bayangkan dari awal, sebelum awal jatuh tempo awal bulan itu aja udah beres. Saya bilang waduh, sampai saya bilang memang Tuhan itu tahu waktu yang terbaik. Ya, makanya saudara jangan cari tahu waktunya Tuhan. Udah, pokoknya waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Kembali kalau kita lihat di dalam Mazmur di dalam Pengkhotbah tadi, Pengkhotbah pasal yang ketiga. Oh, mana Pengkhotbah itu? Pengkhotbah pasal yang ketiga dikatakan apa tadi? Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Cuma saudara perhatikan di ayatnya yang ayat yang ke-10 di begini. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkannya. Oh, tunggu, di mana dikatakan manusia tidak bisa menyelami. Ayat yang ke-11 bagian B. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kan saya sudah bilang tadi, kita cuma tahu awalnya. Kalau Tuhan sampai endingnya Tuhan sudah tahu. Ya. Nah, kita lanjut aja, terlalu panjang. Ayat yang kelima langsung. Ayat yang kelima tadi dari Yohanes pasal yang ke-11 dia bilang begini saudara. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus ya. Bingung kan lihat ayat ini. Ayat yang kelima. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Saudara, kalau saudara sebagai penulis enaknya bikin gimana tulisan ini? Yesus memang mengasihi mereka, selesai, benar nggak? Sama nggak artinya? Sama kan? Tapi di sini kenapa ditulis Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Maria dan Lazarus? Kenapa ditulis seperti itu? Ini kan namanya saudara kita belajar ayat ini. Saya lihat di sini bahwa ini ayat ini seolah-olah terpisahkan. Maksudnya saudara bahwa Tuhan mengasihi orang itu sebenarnya per individu. Ya. Maksudnya begini saudara, kadang-kadang kan kita suka membanding-bandingkan. Kenapa kok dia sudah dipakai Tuhan, kenapa saya belum? Karena saudara kasih Tuhan itu per person, per individu. Ya. Memang dia mengasihi semua tapi ada. Ya kan tergantung orang punya loyalitas sama Tuhan seperti apa ya. Masa mau disamakan orang yang setiap pagi dia datang berdoa sama Tuhan. Ada yang 1 jam 11 atau jam 12 dia mungkin baru bangun. Beda saudara. Makanya di sini mungkin ada porsi-porsinya di sini kita lihat. Jadi maksud Tuhan bahwa Tuhan mengasihi orang itu per individu, kasih Tuhan itu akan mengukur orang itu per individu sehingga kita tidak boleh membanding-bandingkan. Ya makanya jangan bilang kenapa dia sudah dapat mobil saya belum, kenapa dia dapat rumah kita belum. Jangan membandingkan saudara. Semua ada waktunya. Amin. Jadi jangan suka bertanya Tuhan mengapa dia diberkati saya belum, udah. Ya kita dan juga kita belajar jangan pernah iri hati dengan yang lain. Karena Tuhan itu mengasihi Marta dan kakaknya dan juga Lazarus. Ya. Jadi indah itu ya, beda waktunya. Waktu dia dipromosikan beda dengan yang lain. Kita juga begitu. Nah ada waktunya kita dipromosi sama Tuhan. Ya. Kalau yang lain disembuhkan, saya percaya kita juga pasti akan disembuhkan. Dan juga sudah perhatikan, keselamatan aja masing-masing, benar nggak? Nggak bisa misalnya bapaknya gembala, langsung otomatis anaknya diselamatkan, enggak. Karena saudara dosa itu tanggung masing-masing. Keselamatan juga masing-masing. Ya. Jadi enggak sama-sama. Nah ayat yang ke-6 langsung ayat yang terakhir. Ayat terakhir dibilang begini. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit. Perhatikan baik-baik. Setelah Yesus dengar Lazarus sakit. Bayangkan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Coba saudara misalnya punya gembala. Udah sampaikan Pak Tony. Ini anak saya sakit Pak. Terus Pak Tony bilang ntar ya saya masih mau ke Bandung dulu. Ya. Padahal anaknya sakit. Gimana pikiran saudara? Gimana Pak Tony ini sebagai gembala kayak begitu ya? Saudara lihat di sini ya. Maria Marta sampaikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus di situ dibilang apa ayat yang 6? Setelah dengar bahwa Lazarus sakit, ia sengaja saudara tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berdas. Kembali saya katakan tadi, Tuhan itu enggak hanya tahu awalnya, Tuhan tahu awal, di tengah sampai akhir, saudara. Ya. Jadi saudara perhatikan di sini bahwa Tuhan tuh tahu itu waktu yang tepat. Kan saya sudah bilang tadi, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Ya. Memang saudara kalau kita belajar sejarahnya di sini, saudara tahu nggak kenapa Tuhan itu nunggu sampai 2 hari? Ya. Bahkan kalau saudara baca ayat yang ke-17, coba saudara baca ayat yang ke-17 bilang begini.
Maka ketika Yesus tiba didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Jadi ketika Yesus datang Lazarus sudah mati 4 hari. Saudara perhatikan baik-baik. Kenapa sampai 4 hari saudara? Ya. Jadi ada satu kepercayaan orang Yahudi bahwa jiwa orang yang sudah meninggal. Jadi ketika orang itu meninggal, nanti jiwanya itu ada di samping dia. Mau berusaha masuk ke jasadnya. Dan itu berlaku 3 hari. Jadi selama 3 hari jiwanya itu masih ada di situ. Ini kepercayaan Yahudi ya, nggak ada di Alkitab. Jadi jiwanya ada di samping jasadnya. Tapi ketika lewat 3 hari, udah berarti dinyatakan dia sudah mati total. Mati total kayak listrik. Apa sudah benar-benar mati lah begitu ya. Jadi bukan cuma terbaring begitu lemah, tapi benar-benar dia sudah mati lah, sudah nggak ada harapan. Makanya Yesus datang di saat tidak ada harapan lagi. Karena apa? Orang-orang Yahudi pada waktu lihat, wah akhirnya mati. Padahal dia orang yang dekat dengan Tuhan. Ya, dia orang yang dikasih Tuhan akhirnya mati juga. Nah saya mau katakan gini saudara. Tuhan sebenarnya bukan hanya mau menyembuhkan Lazarus. Tetapi apa saudara? Tuhan mau membangkitkan Lazarus dari kematian. Jadi nggak salah ayat yang keempat bagian B bilang apa? Penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah. Ya. Jadi karena kemuliaan Allah dinyatakan. Jadi Lazarus bukan disembuhkan oleh Tuhan tapi malah dia dibangkitkan. Ya. Jadi ini kan mana lebih luar biasa. Orang sakit disembuhkan luar biasa nggak? Luar biasa, tapi lebih luar biasa mana? Mati dibangkitkan. Karena Tuhan ingin tunjukkan kuasanya. Nah ini saudara, jadi kalau itu jangan paksa-paksa sama Tuhan. Ayo Tuhan cepatlah Tuhan. Tuhan mau buat perkara yang lebih besar lagi ya. Amin. Saya langsung ke ini aja, ke 11 ayat yang ke-25 dia bilang begini. Ini sudah ayat terakhir. Jawab Yesus apa? Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat yang ke-40 bilang, paling terakhir, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu jikalau engkau percaya engkau akan melihat apa? Kemuliaan Allah. Jadi percaya saudara, jangan paksakan waktunya Tuhan ya. Tema kita hari ini selalu tepat waktu. Jadi jangan saudara sekali-sekali menyalahkan Tuhan kenapa seandainya udah saudara ya. Apa yang Tuhan buat pasti yang terbaik buat kita. Amin. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah memberkati kami pada saat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang dari tempat ini kami punya paradigma yang baru. Kami punya pengertian yang baru akan firman Tuhan. Kami tidak akan pernah bertanya Tuhan mengapa engkau belum menjawab doa kami. Kami tidak akan pernah bertanya Tuhan kenapa aku sudah setia, aku sudah hidup dalam engkau. Kenapa aku mengalami banyak masalah. Ketika engkau lihat firman Tuhan ini, biarlah kita mulai mengerti dan memahami bahwa ketika engkau ada di dalam masalah, engkau juga sedang dipulihkan oleh Tuhan. Engkau sedang dipulihkan oleh Tuhan. Hari ini kami mau bersyukur Tuhan, kalau kami masih ada di dalam rumah Tuhan. Ketika kami masih percaya kepada Tuhan, ketika dalam keadaan sulit pun kami tetap ada di dalam Tuhan, kami tahu engkau sudah memulihkan kami. Kami percaya Tuhan bukan hanya hal jasmani saja kami dipulihkan, tapi lebih kepada hal rohani Tuhan. Karena ini yang terpenting dalam hidup kami. Sehingga kami semakin maju di dalam engkau. Berkati firman-Mu dan biarlah firman ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tepuk tangan Tuhan Yesus.